Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Apa itu pengantar hukum Indonesia? Pengantar atau introduction atau inleading artinya memperkenalkan secara umum sehingga diperoleh gambaran menyeluruh dari ruang lingkup permasalahan secara garis besar. Pengantar bersifat meluas tetapi tidak mendalam mengenai hukum yang ada di Indonesia. Tujuan mempelajari pengantar hukum Indonesia itu apa? Ingin mengetahui kedudukan hak dan kewajiban dalam bermasyarakat, ingin mengetahui seluruh peraturan yang mengatur tata kehidupan negara dan masyarakat Indonesia, ingin mengetahui perbuatan-perbuatan mana yang melanggar hukum dan perbuatan mana yang menurut hukum. Jika begitu, apa perbedaannya pengantar hukum Indonesia dan pengantar ilmu hukum? Jadi, pengantar hukum Indonesia itu adalah peraturan-peraturan hukum yang sedang berlaku di Indonesia saat ini, atau bisa disebut juga dengan hukum positif Indonesia. Dari istilahnya saja nampak jelas bahwa pengantar hukum Indonesia terbatas, hanya khusus mempelajari hukum yang berlaku di suatu tempat serta terikat pada waktu tertentu. Nah, dalam hal ini hanya hukum yang sedang berlaku saat ini saja. Pengantar hukum Indonesia merupakan pengantar untuk mempelajari bidang-bidang, aturan, ketentuan, tata hukum yang berlaku di Indonesia. Kalau pengantar ilmu hukum lebih luas, yaitu hukum pada umumnya yang tidak terbatas pada tempat dan waktu, cakupannya lebih luas dan umum. Pengantar ilmu hukum merupakan pengantar untuk memahami arti hukum, permasalahan-permasalahan di bidang hukum, asas-asas hukum, maupun memberikan gambaran atau dasar mengenai sendi-sendi utama dari hukum itu sendiri. Jadi, hukum itu apa? Hukum menurut para ahli salah satunya adalah Profesor Muhtar. Peraturan-peraturan yang bersifat memaksa dan menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan resmi yang berwajib. Pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu. Terus, tata hukum itu apa? Tata hukum diambil dari dua kata, tata dan hukum. Metata dapat diartikan dengan menyusun, misalnya dari yang rendah ke yang tinggi, yang lama ke yang baru, yang khusus ke yang umum. Tata hukum dapat diartikan sebagai susunan hukum. Istilah kata tata hukum diterjemahkan dari istilah rechtsorde dalam bahasa Belanda. Secara lengkap, tata hukum dapat diartikan sebagai susunan hukum yang terdiri atas aturan-aturan hukum yang tertata sedemikian rupa untuk menyelesaikan peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat. Aturan-aturan yang ditata sedemikian rupa tersebut menjadi tata hukum, yang mana antara satu dan lainnya saling berhubungan dan saling menentukan. Ius constitutum dan ius constituendum. Ius constitutum yang artinya susunan hukum yang terdiri dari aturan-aturan hukum yang didata secara sistematis dan lengkap untuk menyelesaikan peristiwa hukum di masyarakat atau yang disebut dengan hukum positif. Tata hukum yang sah dan berlaku pada waktu tertentu dan di negara tertentu. Yang kedua, ius constituendum, yaitu tata hukum yang dicita-citakan atau diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang. Lalu, sistem hukum itu apa? Sistem, suatu tatanan yang teratur atau suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang terkait satu sama lain. Jadi, sistem hukum adalah kesatuan yang utuh dari tatanan hukum yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang satu sama lain saling berhubungan dan berkaitan secara erat atau terintegrasi. Ada berapa jenis sistem hukum? Ada 5 jenis sistem hukum di Indonesia, yaitu 1. Sistem hukum Eropa kontinental, 2. Sistem hukum Anglo-Saxon, 3. Sistem hukum adat, 4. Sistem hukum Islam, 5. Sistem hukum kanonik atau gereja. Apa saja karakteristik dari setiap jenis sistem hukum? Karakteristik sistem hukum yang pertama, yaitu sistem hukum Eropa kontinental, yaitu tertulis dan terkodifikasi. Hakim menjadi trompet undang-undang. Hukum memperoleh kekuatan mengikat, perkembangan hukum yang kaku atau lambat melakukan perkembangan. Sumber hukum yang digunakan adalah undang-undang. Nah, undang-undang dibentuk oleh kekuasaan legislatif yang disahkan eksekutif. Hakim yang berfungsi menetapkan dan menafsirkan peraturan-peraturan dalam batas-batas wewenangnya. Adanya penggolongan hukum, hukum publik dan hukum privat.
Karakteristik sistem hukum yang kedua, yaitu sistem hukum Anglo-Saxon, yaitu lebih cepat menyesuaikan perkembangan. Sistem pelaksanaan peradilan memakai juri, lebih mengutamakan pada masyarakat sebagai unsur sosial yang berdaulat, serta membatasi kekuasaan pemerintahan yang dijalankan oleh hakim dan penuntut umum. Hakim mempunyai wewenang yang luas untuk menafsirkan peraturan-peraturan hukum dan menciptakan prinsip-prinsip hukum yang baru, yang berguna sebagai pegangan bagi hakim-hakim lain dalam memutuskan perkara sejenis. Jika ada suatu putusan yang sudah dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, hakim dapat menetapkan keputusan baru berdasarkan nilai-nilai keadilan, kebenaran, dan akal sehat. Tidak ada jaminan kepastian hukumnya. Jika hakim diberi kebebasan untuk melakukan penciptaan hukum, dikhawatirkan ada unsur subjektifnya. Hakim terlalu diberi kekuasaan yang amat besar dalam menentukan hukuman, sehingga terkadang faktor subjek dapat terjadi. Karakteristik sistem hukum yang ketiga, yaitu sistem hukum adat. Hukum asli yang muncul bersumber dari kebudayaan atau keragaman suku bangsa Indonesia, mengikuti perkembangan masyarakat, dilaksanakan oleh ketua adat atau kepala suku daerah setempat yang benar-benar memahami hukum dalam wilayahnya. Lokalistik, tidak abadi atau kekal karena harus dipertahankan oleh masyarakat setempat. Karakteristik sistem hukum yang keempat, yaitu sistem hukum Islam, absolut atau mutlak, abadi, kekal, atau permanen. Mengatur hubungan hukum antara manusia juga mengatur hubungan hukum individu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta. Hanya diterapkan bagi orang penganut agama Islam. Ada yang tahu pluralisme itu apa? Pluralisme hukum adalah munculnya suatu ketentuan atau sebuah aturan hukum yang lebih dari satu di dalam kehidupan sosial. Kemunculan dan lahirnya pluralisme hukum di Indonesia disebabkan karena faktor historis bangsa Indonesia yang mempunyai perbedaan suku, bahasa, budaya, agama, dan ras. Sumber hukum, apa sih sumber hukum itu? Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mengikat dan memaksa, sehingga apabila aturan itu dilarang akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya, dan terdapat dua macam sumber hukum dan contohnya. Apa saja? Yaitu sumber hukum material, sumber hukum yang menentukan isi hukum. Sumber hukum material diantaranya berupa kaidah atau norma. Contohnya, agama, kesusilaan, akal budi dan hubungan sosial. Sumber hukum formal berbentuk hukum formal untuk memberlakukan berlakunya hukum berdasarkan pada tata cara dan bentuk hukum yang diberlakukan. Contohnya, undang-undang, kebiasaan, jurisprudensi, traktat, dan doktrin. Dan yang terakhir, penggolongan hukum. Menurut sumbernya, hukum undang-undang, hukum kebiasaan, dan hukum adat, hukum jurisprudensi, hukum traktat, hukum doktrin. Menurut bentuknya, hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Menurut isinya, hukum privat dan hukum publik. Menurut tempatnya, hukum nasional, hukum internasional, hukum asing, dan hukum gereja. Menurut masanya, hukum positif, hukum yang dicita-citakan, dan hukum universal. Menurut cara mempertahankannya, hukum material dan hukum formal. Menurut sifatnya, hukum yang memaksa dan hukum yang mengatur. Menurut wujudnya, hukum objektif dan hukum subjektif. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.